Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfira Arisya Radini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk kelas 8, mata pelajaran Bahasa Indonesia akan diajarkan oleh saya dengan materi iklan, slogan, dan poster. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi tentang iklan terlebih dahulu. Nah, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khayalak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khayalak mengenai suatu barang dan jasa. Iklan saat ini tidak hanya untuk perusahaan besar saja, namun juga berbagai kalangan bisa menggunakan iklan. Beberapa kelompok yang biasa menggunakan iklan itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada perusahaan bisnis komersial. Kenapa bisnis komersial membutuhkan iklan? Karena mereka itu menjual barang dan jasa. Yang kedua, ada dunia perkantoran. Dunia perkantoran lebih memilih menggunakan iklan untuk menarik karyawannya. Dan yang ketiga itu ada pemerintah. Pemerintah kenapa menggunakan iklan? Agar dia bisa menyebarkan informasi kepada hayalak ramai dan memberikan layanan pada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada perorangan. Nah, untuk perorangan sendiri itu menggunakan iklan dengan penggunaan pribadinya, seperti mereka menjual barang-barang pribadi mereka. Contohnya mereka membuka bisnis sendiri, terus ada online shopnya, dan mereka sebelumnya itu menggunakan iklan terlebih dahulu untuk menarik si pembelinya. Setelah itu ada jenis-jenis iklan. Nah, di sini ada dua, yaitu iklan melalui media cetak dan iklan melalui elektronik. Nah, untuk iklan media cetak itu digunakan sebagai suatu media cetak. Nah, contohnya media cetak itu seperti kita membuat dulu di komputer dan kita membawanya ke si percetakan untuk kita sebar ke masyarakat. Nah, untuk iklan media elektronik, di sini kita hanya membuat dan kita sebarkan melalui media sosial. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawanya ke media cetak. Jadi kita bisa menyebarkan melalui media sosial yang sudah kita punya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, macam-macam iklan itu ada 3, yaitu iklan radio, televisi, dan film. Nah, seperti yang kalian tahu, sebelum kalian memulai nonton di bioskop atau apapun itu, pasti kan sebelum memulai film itu ada iklan-iklan seperti iklan film terbaru gitu, seperti film terbaru dan lain-lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu menentukan unsur-unsur iklan. Nah, unsur-unsur iklan di sini ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Untuk sumber itu yaitu adalah pemasangan iklan, dan pesan itu informasi yang disampaikan di dalam iklan tersebut. Apakah baik atau tidak. Jadi sebelum kita membuat iklan, kita juga harus menentukan kebahasaan dari si iklan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu media sarana yang digunakan. Kita menggunakan media yang seperti apa? Contohnya kita menggunakan media
HP kah, handphone kah, komputer kah, laptop kah, dan lain-lainnya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu penerimaan individu atau kelompok masyarakat menjadi sasaran iklan. Kita harus menentukan sasaran iklan yang kita buat itu akan jatuhnya kemana, ke masyarakat umum atau ke masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti itu. Yang berkebutuhan khusus yang saya maksud di sini seperti orang yang tunanetra, tunawisma dan lain-lainnya. Selanjutnya ada efek. Efek perubahan yang terjadi pada diri si penerima. Setelah kita memberikan iklan, apakah ada efek bagi si penerimanya? Kita juga harus memperhatikan itu. Nah, yang terakhir itu umpan balik, tanggapan atau respon yang dikehendaki dari si penerima pesan. Setelah kita melakukan promosi iklan dan lain-lainnya, apakah si penerima ini memberikan tanggapan yang baik atau yang buruk? Nah, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Mungkin baiklah untuk teman-teman yang saya harapkan kalian bisa mempelajari video pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk tugas akan menyusul dan akan saya kabarkan lagi di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.